Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirma Sari, NPM saya 2478267. Saya dari kelas dari 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab 7 data visualization. Tepatnya di sini ada di tahap 8, tugas video and hands-on. Tujuannya yakni yang pertama, mengkomunikasikan hasil eksplorasi data secara profesional melalui video. Langkah kegiatannya, merekam video berisi penjelasan tahap 1 sampai tahap 6. Setiap visualisasi harus disertai penjelasan verbal, lalu upload videonya. Di sini videonya hanya 10 sampai 15 menit, oleh karena itu saya langsung saja menjelaskan ke tahap 1. Tahap 1 di sini pengenalan dan persiapan, dan langkah kegiatannya di sini ada buka Google Colab, import pustaka analisis, unggah dataset, lalu tampilkan 5 baris data pertama dan catat variabel penting. Nah, pertama di sini di Google Colab saya, di sini ada pakai pustaka Pandas, Seaborn, lalu matplotlib.pyplot, lalu ada pyplot.express. Jadi di sini yang pertama ada memuat dataset. Dataset di sini yang dipakai Telco Customer CRAN. Jadi di sini sudah berhasil diunggah dan dimuat. Lalu ada 5 baris pertama dan ringkasan seperti data yang telah diperiksa seperti itu. Nah, dari outputnya di sini yang pertama tipe data dan nilai kosong. Di sini ada 7043 entry dan 21 kolom. Nah, di numeriknya di sini ada integer 64 dan float 64 ya. Yang berisi antara lain senior citizen, lalu tenure, lalu monthly charge, dan objeknya di sini yang termasuk kategorikal atau objek di sini sebagian besar variabel sisanya ya. Ini contohnya ada kontrak, paperless billing, lalu debit exportation seperti itu. Nah, untuk nilai kosong atau missing value berdasarkan outputnya ini, jumlah nilai kosong di semua kolom ada 0. Ya, ada 0. Setiap kolom ada 0. Lalu ada yang perlu diperhatikan bahwa total kolom change berisi objek yang mendedikasikan adanya nilai non-numerik. Jadi kemungkinan string kosong atau spasi yang harus diatasi pada tahap 2. Oleh itu kita lanjut ke tahap 2. Di tahap 2 di sini pembersihan dan penyiapan data. Langkah-langkahnya, identifikasi nilai kosong atau missing value, lalu pastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai, hapus baris duplikat bila ada, ubah nilai kategorik agar seragam, dan simpan dataset bersih sebagai dasar visualisasi. Nah, jadi yang pertama di sini tahap 2-nya ada penanganan nilai kosong atau non-numerik. Walaupun non-null gitu, non-null count menunjukkan 7043 dan kolom total change-nya atau objeknya diidentifikasi melalui nilai non-numerik, dan umumnya nilai ini diubah menjadi 0 atau dihapus. Nah, dalam kasus ini diasumsikan diubah menjadi 0 setelah pembersihan atau baris yang bermasalah dihapus. Jadi menyisakan 7043 baris. Lalu selanjutnya kesesuaian tipe data. Nih, kesesuaian tipe data, kolom total change diubah menjadi tipe data numerik, yakni integer 64. Lalu encoding kategori, yakni variabel target change yes atau no diubah menjadi format numerik 1 atau 0 untuk keperluan analisis komersial dan visualisasi data. Lalu untuk duplikat, tidak ada baris duplikat yang dilaporkan gitu ya. Jadi jumlah data yang disepertikan
tipe datanya integer, lalu tidak ada data atau baris duplikat. Lalu di sini status akhirnya 7043 dan 21 kolom, 7043 baris dan 21 kolom. Nah, ini dianggap sudah menjadi data bersih atau data yang siap divisualisasikan. Lalu di sini ada lanjut ke tahap 3. Tahap 3, langkah-langkah kegiatannya buat histogram untuk variabel monthly change, tenure, dan total change. Amati bentuknya buat box plot, lalu identifikasi nilai ekstrim yang jauh buat count plot atau bar chart, lalu distribusi counts yes atau no, dan distribusi kontrak. Yang dijelaskan apa yang ditujukan oleh setiap grafik, sebutkan terdapat outlier, ketidakseimbangan distribusi atau pola khusus, lalu tuliskan 2 kalimat interpretasi di bawah setiap grafik. Nah, jadi di sini yang pertama distribusi variabel numerik. Jadi di monthly change di sini distribusi cenderung biomodal atau tidak beraturan ya, tidak beraturan. Dengan puncak rentang biaya rendah sekitar 20 dan puncak lain di rentang biaya menengah hingga tinggi sekitar 70 sampai 100. Dan mayoritas pelanggan membayar biaya bulanan di bawah 100. Lalu yang tenure di sini distribusi cenderung berbentuk U. Ya, berbentuk U atau bimodal. Dengan banyak pelanggan baru, tenure rendah 0 sampai 5 bulan. 0 sampai 5 bulan. Dan banyak pelanggan lama, tenure tinggi 60 sampai 70 bulan. Nah, hal ini menunjukkan adanya dua kelompok pelanggan yang jelas, yakni mereka yang baru bergabung atau segera berhenti dan mereka yang sangat loyal. Lalu yang ketiga ada total change. Di sini total change distribusi miring ke kanan atau positively skewed. Nah, ini yang sangat kuat. Mayoritas pelanggan memiliki total tagihan yang rendah yang sangat berkolerasi dengan banyak pelanggan baru atau tenure rendah dan biaya bulanan rendah. Lalu selanjutnya di sini deteksi outlier. Deteksi outlier yang pertama di sini ada monthly change. Jadi monthly change ini box plotnya ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang berada di luar batas atau batas whisker, yakni garis vertikal ini. Nah, jadi tidak ada outlier yang terlalu signifikan gitu di monthly change. Lalu di sini ada total change. Total change di sini box plot juga menunjukkan tidak ada outlier yang terdeteksi meskipun distribusinya sangat miring ke kanan, namun rentang data utama dari kuartil 1 hingga whiskers atas mencakup sebagian besar nilai total change. Selanjutnya di sini distribusi variabel kategorikal atau count plot. Jadi change 1 ya 0 tidak di sini terdapat ketidakseimbangan ya atau imbalance yang jelas ya. Jumlah pelanggan yang tidak change atau 0 itu jauh lebih banyak, yakni sekitar 5.200 daripada change 1, yakni yang artinya iya. Sekitar 1000 sampai 1.800 lah, 1.800. Nah, hal ini perlu diperhatikan dalam pemodelan. Jadi selanjutnya ada interpretasinya di sini sekitar 73% pelanggan mempertahankan layanan, sedangkan 27% pelanggan berhenti.
Lalu kontraknya di sini nih, kontrak di sini sebagian besar pelanggan yakni sekitar 3.800 itu menggunakan month to month. Jadi bulanan. Pelanggan dengan kontrak jangka panjang 1 year atau 2 year itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi interpretasinya mayoritas pelanggan lebih memilih fleksibel kontrak bulanan yang sering dikaitkan dengan resiko charge yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita di sini ke tahap yang keempat. Tahap keempat. Ini sudah ada langkah kegiatannya. Buat scarpot atau tenor dan monthly charge dengan warna berdasarkan charge. Lalu amati apakah pelanggan dengan masa berlangganan pendek cenderung berhenti, dan box plot monthly charge untuk jenis kontrak dan bandingkan biaya rata-rata atas jenis kontrak. Nah, tahap 4 ya. Jadi langsung aja ke outputnya. Yang pertama dari sini ada scatter plot. Di sini tenor versus monthly charge. Yakni dia berdasarkan charge. Jadi di sini pola hubungannya yang pertama, pelanggan yang berhenti atau charge diwakili oleh warna oranye. Didominasi di area tenor rendah 0 sampai 20 bulan ya. 0 sampai 20 bulan di sini banyak yang warna oranye gitu. Terus terlepas dari biaya bulanan, ada juga konsentrasi pelanggan charge yang membayar monthly charge tinggi di atas 70. Di atas 70, bahkan ada tenor yang sedikit lebih tinggi. Ini sedikit lebih tinggi dari 70. Lalu interpretasinya di sini pelanggan dengan masa berlangganan pendek cenderung berhenti. Pelanggan berbiaya tinggi yang baru saja bergabung merupakan segmen paling beresiko tinggi untuk charge. Lalu box plot di sini monthly charge berdasarkan kontrak. Jadi perbandingan biaya rata-ratanya, pelanggan dengan kontrak 1 year ini memiliki 1 year memiliki rata-rata monthly charge atau median yang sedikit lebih rendah daripada month to month. Di sini bisa kita lihat daripada month to month atau 2 year. Jadi kontrak 2 year memiliki jangkauan biaya bulanan IKR atau kotak terluas seperti itu. Jadi interpretasinya, biaya bulanan tidak menunjukkan perbedaan yang ekstrim, yang signifikan antara jenis kontrak, dan kontrak jangka panjang 2 year cenderung digunakan oleh pelanggan di seluruh spektrum harga. Selanjutnya di sini group bar chart, yakni proporsi charge berdasarkan kontrak. Di sini yang warna biru tidak, dan yang warna orange itu iya artinya. Di sini pola hubungannya, pelanggan dengan kontrak month to month, di sini yang ini month to month memiliki proporsi charge tertinggi sekitar 43%, dan proporsi charge turun drastis pada kontrak 1 year sekitar 11%, dan sangat rendah pada kontrak 2 year ya, sekitar 3%. Nih. Jadi di sini dia lumayan terus merendah. Lalu interpretasinya, kontrak merupakan prediktor charge yang sangat kuat. Pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki tingkat charge yang lebih tinggi gitu atau terbesar, menunjukkan kerentangan dan kurangnya loyalitas kontrak 2 tahun. Nah, ini adalah indikator loyalitas pelanggan yang paling kuat. Bisa kita lihat di sini, ini sekitar 43%, lalu sekitar 11%, dan yang 2 year sekitar 3% charge-nya. Lalu kita ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima di sini yang jelaskan hasil dari heat map, variabel yang paling
berkorelasi dengan chance. Interpretasikan pola pada pair plot. Apakah kelompok pelanggar charge memiliki ciri visual yang jelas? Tuliskan ringkasan interpretasi 2-sampai kalimat di grafik bawah. Nah, jadi di sini heat map kolerasi antara variabel yang pertama. Jadi hasil heat mapnya korelasi dengan charge. Korelasi dengan charge di sini variabel dengan korelasi terkuat dengan charge adalah tenor, ya, tenor. Dan di sini min 0,35 dan total charge-nya min 0,20. Ya, min 0,20. Di sini tenor min 0,35 dan total charge-nya min 0,2. Nah, keduanya ini memiliki hubungan yang negatif. Monthly charge memiliki korelasi positif yang lemah, yakni 0,19. Lalu korelasi antar predikator. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tenor dan total change. Yakni sekitar 0,83. Nah, hal ini wajar karena semakin lama pelanggan berlangganan, semakin besar total tagihan mereka. Lalu interpretasinya, korelasi negatif tenor dengan charge adalah yang paling signifikan. Nah, semakin lama masa berlangganan, semakin kecil kemungkinan pelanggan akan charge. Korelasi kuat antara tenor dan total charge mengindikasi adanya multikontrolerasi potensial. Lalu yang kedua, pair plot, yakni hubungan multivarian. Interpretasi polanya tenor versus charge. Ya, ini variabel dengan korelasi terkuat dengan charge adalah tenor 0,35. Charge-nya di sini yang warna, kalau yang pink 0 dan yang hijau 1. Dan total charge-nya min 0,20. Oke. Min 0,20. Nah, keduanya memiliki hubungan negatif. Monthly charge memiliki korelasi positif yang lemah, yakni 0,19. Nah, korelasi antar predikator ini pair plot ya. Jadi kita maaf tadi salah. Jadi pair plot, kita menjelaskan pair plot. Di sini interpretasi polanya yakni tenor versus charge. Nah, distribusi charge ini warna merah muda paling menonjol pada tenor rendah, ya, di bawah 10. Di bawah 10. Lalu total charge versus tenor. Total charge versus tenor. Total charge versus tenor versus charge. Lalu total charge versus tenor di sini
kelompok change warna merah muda banyak terkumpul di bagian bawah kiri grafik, yakni tenor rendah atau total tagihan rendah. Dan monthly charge versus tenor di sini kelompok charge cenderung tersebar di seluruh rentang monthly charge, namun masih terfokus pada tenor yang lebih pendek. Seperti itu. Monthly charge versus, jadi tenor versus charge. Jadi interpretasinya kelompok pelanggar charge secara visual dicirikan oleh tenor pendek dan total charge rendah. Maka mereka adalah pelanggan yang baru bergabung dan segera memutuskan untuk berhenti. Lalu yang terakhir di sini tahap 6 yang jelaskan bagaimana grafik interaktif dan membantu memahami pola data. Sebutkan insight terbaru, lalu tambahkan 1-2 kalimat refleksi. Jadi pada tahap 6 yang pertama di sini ada interaktif bar chart, yakni proporsi charge berdasarkan kontrak. Proporsi charge berdasarkan kontrak. Penjelasan di sini interaktifnya yakni grafik batang interaktif ini secara langsung menampilkan tingkat charge ya, yakni nilai di atas batang untuk setiap jenis kotak, memungkinkan pengguna untuk membandingkan proporsi secara tepat dan hover atau melihat absolut. Insight baru di sini kontrak month to month memiliki tingkat charge 43% atau 0,43. Sementara kontrak 2 year banyak 2 year di sini hanya 3% atau 0,3. Nah, visualisasi ini memperkuat temuan tahap 4 tentang kekuatan kontrak sebagai prediktor. Lalu selanjutnya di sini ada sebaran biaya bulanan berdasarkan kontrak. Penjelasan interaktifnya yakni histogram yang difaset berdasarkan jenis kontrak memungkinkan perbandingan visual sebaran biaya bulanan sekaligus proporsi charge di setiap segmen. Warna oranye ini yes dan menunjukkan pelanggar charge, dan warna biru no menunjukkan pelanggan yang tidak charge. Jadi insight barunya pada segmen month to month mayoritas charge oranye terjadi pada rentang monthly charge tinggi yakni 60 sampai 100. Dan pada segmen 2 year di sini tingkat charge-nya atau oranye sangat rendah di seluruh rentang biaya. Refleksinya visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak dan biaya bulanan, mengidentifikasi bahwa pelanggan bulanan berbiaya tinggi dan adalah segmen paling rendah. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.